Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Iqbal selaku dosen mata kuliah Elektronika Industri. Perkenalkan kami dari kelompok satu kelas B yang akan membahas tentang tema 5, yaitu tentang sensor. Anggota kelompok kami yang pertama ada M. Rifki Ali Akbar, lalu ada saya Fazatria, lalu ada Hirkal Adwali, lalu ada M. Zakwan, dan ada M. Alfaris. Oke, pertama pengertian dari sensor. Sensor suara atau sound sensor adalah sebuah alat yang mampu mengubah gelombang sinusoida menjadi gelombang sinus energi listrik atau alternating sinusoida electric current. Sensor suara bekerja berdasarkan besar kecilnya kekuatan gelombang suara yang mengenai membran sensor yang menyebabkan bergeraknya Em, membran sensor yang juga terdapat sebuah kumparan kecil di balik membran tersebut naik dan turun. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada jenis sensor suara. Nah, di sini ada 5 jenis. Yang pertama ada mikrofon kondensor atau kondensor mikrofon. Yang kedua ada mikrofon dinamik. Yang ketiga ada mikrofon piezokeramik. Yang keempat ada sensor MEMS atau micro electromechanical system. Yang kelima ada sensor ultrasonik. Baik, selanjutnya ada cara kerjanya. Yang pertama itu ada mikrofon kondensor atau kondensor mikrofon. Cara kerjanya adalah menggunakan kapasitor yang berubah kapasitansinya akibat perubahan tekanan suara. Keunggulan dari mikrofon ini sensitivitasnya tinggi, responnya frekuensi lebar, dan cocok untuk aplikasi audio berkualitas tinggi. Yang kedua ada mikrofon dinamik atau dinamik mikrofon. Nah, cara kerjanya adalah memanfaatkan induksi elektromagnetik. Kumparan bergerak dalam medan magnet saat terkena suara. Keunggulan dari mikrofon ini bisa tahan lama dan tidak memerlukan sumber daya eksternal. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tiga mikrofon piezokeramik. Cara kerjanya menggunakan bahan piezoelektrik yang menghasilkan tegangan listrik saat mengalami tekanan suara. Memiliki keunggulan ringkas, ringan, dan murah. Keempat, sensor MEMS, Micro Electromechanical System. Cara kerjanya, sensor miniatur berbasis mikroelektronika yang mendeteksi perubahan tekanan suara. Memiliki keunggulan ukuran kecil, hemat daya, dapat diintegrasikan dalam perangkat pintar. Yang kelima, sensor ultrasonik. Cara kerjanya menggunakan gelombang ultrasonik frekuensi tinggi untuk mendeteksi objek atau perubahan lingkungan. Memiliki keunggulan dapat mendeteksi di ruang di luar rentang pendengaran manusia. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya ada keuntungan. Keuntungan yang pertama ada memiliki sensitivitas yang tinggi. Yang kedua dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Yang ketiga ukurannya lebih kecil dan ringan. Yang keempat mudah digunakan dan kelima hemat energi. Next. Berikut kelemahannya. Yang pertama yaitu rentan terhadap gangguan. Yang kedua keterbatasan jarak. Gelombang suara melemah dengan bertambahnya jarak. Yang ketiga yaitu kerapuhan fisik, maka harus berhati-hati. Yang keempat adalah biaya. Sensor berkualitas tinggi dapat berharga tinggi atau mahal karena ada perlakuan khusus. Yang kelima, suara dapat terganggu oleh kebisingan sekitar. Oke, selanjutnya ada fungsi sensor suara. Yang pertama yaitu mendeteksi keberadaan suara, yang kedua mengontrol perangkat menggunakan peringatan suara, yang ketiga mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan diolah atau direkam, yang keempat mengukur tingkatan tekanan suara, yang kelima mengidentifikasi lokasi atau arah datangnya suara,
Yang keenam, memungkinkan interaksi berbasis suara dalam hiburan atau games. Selanjutnya, selanjutnya ada pengaplikasian dari sensor suara. Yang pertama itu ada sistem alarm, yang kedua ada perangkat medis, yang ketiga ada smartphone, yang keempat ada perangkat IoT, yang kelima ada robotika, yang keenam navigasi, yang ketujuh asisten virtual, yang kedelapan adalah konferensi video. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 kelas B dengan tema 5. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.